Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di WIP Wara Indonesia Podcast. Oke, Eh, masih bersama saya Hendra Bahagia. Oke, teman-teman, kali ini kita mau eh, apa namanya menyampaikan sesuatu atau sharing tentang semua hiruk pikuk tentang prewedding, foto prewedding gitu. Nah, jadi banyak teman-teman yang nanya ke DM saya sama ke DM official itu tentang alat apa aja sih yang kalau misalkan di apa namanya kalau kita moto prewedding apa aja sih yang harus kita bawa gitu, minimal alatnya gitu kan. Nah, tapi di sini saya nggak akan ngobrol sendiri. Nanti kalau saya ngobrol sendiri kayak monolog gitu kan. Di sini saya sama partner saya, Mas Anggit Sanjaya. Halo, Mas Anggit Sanjaya. Siap. Nah, ini masih apa namanya? Masih seger nih. Udah mandi belum? Udah lah. 4 kali sehari. Oke. Kak Anggit, hari ini kita mau ngomongin masalah prewed. Oke. Prewed, tapi ya. Fotografi dulu yang kita bahas, foto seputar fotografi prewed apa aja sih? Kalau kan Kak Anggit juga motret nih. Kak Anggit juga motret kan, selain di Warna Indonesia, selain ada teman-teman yang lain motret kan, Kak Anggit juga terjun langsung kan, terjun langsung untuk motret prewedding gitu kan lah. Kan banyak nih DM yang masuk kemarin tuh untuk ngebahas dan nanya-nanya tuh kalau misalkan itu kira-kira apa aja sih alat yang harus dibawa gitu. Apa ya, maksudnya minimal alat apa sih Kak yang harus dibawa untuk kita prewedding, terutama outdoor ya. Karena di outdoor itu kan tahu sendiri kan, cuaca tidak menentu, terus kita kejar-kejaran sama mungkin matahari sama timing kayak gitu-gitu. Nah, terus mungkin siapa dulu yang mau nanya nih? Aku apa kamu dulu? Saya dulu ya. Oh iya, boleh. Oke. Tanya dulu. Nah, jadi banyak ada salah satu DM nanya, Kak, itu kalau misalkan prewedding outdoor, kalau Kakak sendiri apa aja sih yang dibawa minimal gitu. Nah, sekarang saya lempar pertanyaannya ke Kak Anggit. Monggo, alat Kak Anggit, ya? silakan. Alat. Oke, yang jelas harus bawa kamera sama lensa lah, Iya. Terus memori. Terus pakai celana ya? Pakai celana. Pakai celana. Nanti kalau nggak pakai celana nanti malah Kiwir-kiwir. Oke. Alat apa yang dipakai buat motret prewed outdoor gitu ya? Iya. Oke, yang jelas yang dibawa itu ada kamera, kamera, lensa, terus ada lightingnya, flash, tripod, light stand, sama memori, Jadi yang dibawa ya biasanya itu gitu. Terus pakai yang apa aja gitu kan. Terus pakainya kalau untuk kamera, kalau saya sendiri tuh pakai ini, pakai kamera yang full frame, Full frame ya. Full frame ya. Pakai kamera yang full frame. Kenapa pakai kamera yang full frame? Yaitu karena sebenarnya saya lebih ngejar ke ISO-nya, kalau ditanya ke kameranya kenapa full frame. Jadi biar ketika low light nanti hasilnya tetap bagus gitu. Iya. Maksimal ya. Itu menurutku sih, ya. Kalau yang lain aku nggak ngerti, sebenarnya ada kamera yang lebih bagus low lightnya yang nggak full frame, aku nggak ngerti ya. Terus kalau lensa saya biasa bawa 3 lensa sih, 3 lensa. 3 lensa. Apa aja tuh lensanya? Mesti lensa apa aja tuh yang dibawa tuh? Kalau lensa tuh saya selalu bawa fix 51. Terus pakai lensa wide-nya juga. Kadang 2470, terus kadang 1635 gitu. Terus sama 85 sih, 85 atau kadang-kadang 135. Udah itu aku selalu bawa itu. Ini ya alat minimal yang selalu ada di tas gitu ya. Benar. Terus untuk memori apa aja, yang penting kalau aku lebih suka yang dia buffer size-nya cepet, Jadi kalau kita motret, kalau saya kan motret RAW ya, RAW dan JPEG sebenarnya bebas sih. Cuman karena saya seneng RAW, saya pakai memori yang intinya merek apa aja buffer size-nya tinggi. Yang speednya tinggi ya. Yang speednya tinggi biar ketika motret nanti nggak loading lama. Iya itu, Itu udah senjata ampuhnya itu aja. Siap. Oke. Ini aku udah cerita, kalau kamu nih sebenarnya kan yang ngajarin aku motret, Ya enggak lah. Sama kita belajar bareng lah, Bos. Nah, sebenarnya kalau di Warna Indonesia kan itu. Sebenarnya kalau misalnya nih sama aja di DM Warna Indonesia juga banyak yang tanya. Yang pertama, alat yang dipakai Warna Indonesia itu apa? Yang kedua, terus kalau misalnya nggak punya alat itu, atau alat yang paling efektif dipakai buat di
motret outdoor itu pakai apa gitu. Mungkin kamu bisa jelasin Des. Kamu ini kan sarjana suka nongkrong. Fotografi kan ya. Sarjana suka nongkrong. Mas Indra ini tuh dia ini sekolahnya dulu di fotografi di ISI gitu. Kebetulan. Terus sebelumnya juga dia kuliahnya juga ada sangkut pautnya dengan fotografi gitu. Dan lulus sebagai sarjana ilmu seni fotografi. Nah ini kamu harus edukasi ini. Siap. Apa tuh tadi pertanyaannya? Jadi peralatan untuk motret outdoor, pre-wedding outdoor, ya. yang banyak ditanya itu yang kalau aku nggak punya gimana Mas ini gitu ya. Yang paling mungkin bisa kamu jelasin paling entry level sama paling high end nih gitu. Kalau aku tadi kan cerita tentang full frame lah, tentang ini gitu. Kalau pandanganmu gimana Des motret ini? Kalau pandanganku ini Des, wah kalau kita ngomong dari entry level tuh inget zaman waktu masih kuliah ya kan. Zaman masih kuliah itu aku pernah motret itu pakai lensa standar 1855 pernah. Jadi cuman ya karena alatnya cuma punya itu, kamera standar. Dulu masih pakai kamera apa ya? 60D apa ya? Kok 60D enggak ini? D60 sorry, Nikon kamu D60 ya. Dulu banget. Dulu pakai D60 tapi Legend udah motret presiden. No, D90 D90 ya. D90. Oh iya D90 Legend motret presiden. Ya, motret kan? Presiden Pak SBY. Iya. Ya karena punyanya itu. Jadi kalau ada pertanyaan Kak, kalau saya nggak punya lensa kayak gitu, kita bawa lensa apa? Jadi gini, bawa aja lensa yang kita punya gitu. Bawa aja yang lensa yang kita punya. Terus maksudnya bagaimana cara memaksimalkannya gitu. Nah jelas gini, kalau kita punyanya lensa itu ya udah kita belajar dulu. Kalau dulu aku proses belajarnya adalah karena aku punya lensa itu, aku gimana caranya memahami karakter dengan lensa tersebut gitu. Jadi tak foto berulang-ulang kali sampai benar-benar paham lah. Oh ini ternyata vokaling segini itu bagusnya yang kayak gini, angle-nya kayak gini. Itu diulang-ulang terus sampai mungkin berbulan-bulan, mungkin sampai ya beberapa tahun lah sampai benar-benar paham dengan karakter itu sendiri gitu. Nah, ketika misalkan ada pertanyaan seperti itu ya kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Tapi dulu ya untuk zaman dulu. Tapi kalau untuk zaman sekarang Kak, bagaimana kalau misalkan kita nggak punya alat yang kayak tadi? Tenang aja bos, sekarang banyak rental. Iya sih bener sih. Iya solusi. Itu solusi. Makanya kalau nanti ada pertanyaan kayak gitu Kak, gimana? Ya bisa rental gitu. Dan maksud gini, saya sering komentarin ke teman-teman ketika dia jualan paket pre-wedding, paket foto, jualannya murah. Aduh, maksudnya janganlah gitu. Bukannya nggak boleh, maksudnya gini. Alat yang kita pakai tuh mahal bos, gitu. Jadi nggak apa-apa kita sebut harga tuh nggak apa-apa, tapi sewajar ya disesuaikan dengan kemampuan juga ya, disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan servis. Gitu. Maksudnya adalah ketika kita misalkan kita mendapatkan klien, kita jangan sampai ada Kak, kalau kita nggak ada gimana? Ya zaman sekarang tuh mungkin 5 tahun terakhir kali ya, 5 tahun terakhir tuh rental alat tuh udah komplit udah banyak, apalagi kita telepon Basecamp telepon. Iya. Ini ready nggak? Ready, udah tinggal datang ambil, syaratnya juga nggak. Sekarang apa sih dulu zaman dulu pakai KTM, tinggal KTM selesai gitu kan. Kita bisa. Jadi yang jelas gini, kalau saya bisa saya boleh sebut spek gitu. Yang jelas kalau misalkan kita bicara spek itu bicara nyaman ya kan, bicara nyaman, bicara karakter gitu. Karena kalau aku dari dulu terkenal karakterku senang lensa fix. Gitu. Jadi kalau yang tak bawa, biasanya yang tak bawa gitu, ada nggak? Maksudnya kalau aku nggak punya, tapi aku bisa sewa. Dengan price yang aku lempar, aku bisa sewa. Sebelum masuk ke sewaan Des, tadi kan ceritanya kamu pernah nih pakai lensa 1855 atau lensa kits juga kan. Nah, sebenarnya kalau aku simpulkan tadi dari situ kan berarti yang penting kita itu kan paham ya tentang apa kelebihan lensa ini, kamera ini, apa kelebihan kekurangan lensa atau kamera ini kan. Ketika tahu kelebihan sama kekurangannya, maka kita akan bisa membatasi atau kalau nggak membatasi memaksimalkan alat yang ada gitu kan. Betul. Berarti buat teman-teman tuh sebenarnya pakai kamera apapun, alat apapun nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting teman-teman tuh tahu nih. Jadi kalau kata Mas Hendra, yang penting kalian tahu nih ketika memakai lensa atau kamera ini tahu kekurangannya, sehingga ketika tahu kekurangannya, jadi teman-teman tuh jangan sekali-kali masuk ke kekurangan itu gitu. Jadi ambil kelebihannya buat motret gimana gitu.
Jadi contohnya mungkin gimana Des? Misalnya nih, tadi kan 1855 Des, 1855. Teman-teman tuh punya lensanya cuma 1855, tapi pengen fotonya kayak di warna Indonesia yang bokeh gitu. Sementara di warna Indonesia pakai lensa yang mungkin 50 mili f1,2 gitu. Terus cara mensikapinya pakai 1855, tapi dapat foto bokeh gimana caranya? Bisa. Des? Jadi gini. Sebenarnya itu ada pelajarannya Des. Pelajaran tuh ada 2 SKS ya. Ya kamu singkatin 1 menit aja di sini Des. Jadi gini. Kalau kita yang jelas gini, kenapa ada lensa mahal dan lensa murah? Yang jelas kualitas beda. Ya kan? Tapi gimana caranya kita bisa memaksimalkan gitu. Misalkan kita tetap di 1855 itu kita nggak akan bisa ngejar juga di 51.2 gitu misalkan gitu ya dengan sama-sama vokal yang di 50 kita putar di 1855 kita putar di vokal yang 50 terus di 50-nya nih 50 milifix dengan bukaan 1,2. Nah, si 1855 ini kan lensa vario tuh. Lensa vario itu yang lensa zoom. Lensa yang enggak tunggal dia namanya vokalnya enggak tunggal. Dan ketika dia diputar itu diafragmanya ngikut. Biasanya kalau 1855 itu 3,5 ke 5,6. Nanti biasanya kalau udah diputar ke 5 itu antara ya dapat diafragma 5. Nah, jadi secara 50 mili dengan jarak yang sama itu nanti akan mendapat tingkat deep yang berbeda. Tapi kalau kita mendapatkan tingkat bokeh yang mungkin ya tingkat kedalaman atau blur yang agak sama itu bisa, tapi objeknya nggak akan sama. Contoh misalkan kalau 51.2 dengan motret orang dengan motret manusia gitu dia si 50 mili 1.2 itu bisa blur banget. Kalau 50 yang tadi F5 tadi nggak bisa. Tapi dia bisa blur tapi dengan objek yang lebih kecil. Karena dia harus mendekat. Nah gitu, mendekat baru dia akan bisa mendapatkan efek seperti yang 50 f1,2. Atau kalau enggak mungkin bisa juga kayak kita tuh pakai 1855 kalau mau foto bokehnya. Saya pernah coba juga karena ya lensa andalan saya dulu juga 1855 Des. Zaman di Kasongan ya. Iya. Objeknya backgroundnya dijauhin gitu. Jadi ketika background jauh otomatis bokeh juga gitu kan. Tapi dengan catatan iya nggak bisa sama juga sih. Nggak bisa sama juga kecuali objek itu dikecilin, maksudnya dengan benda yang kecil terus dideketin sama lensanya. Nah, itu baru bisa nanti. Kalau nggak, jadi kalau itu kita ngomong teknis ya. Teknis itu maksudnya banyak cara untuk mendapatkan teknik bokeh lah gitu ya kan. Banyak teknis dengan mungkin kalau kita punya lensa-lensa yang bukaan besar ya kita bisa pakai itu langsung. Tapi kalau kita hanya punya lensa-lensa standar yang bawaan kamera 1855, mungkin mirrorless yang 1650 itu ya kita dengan kita dekatkan objeknya ke lensa nanti itu akan bisa mendapatkan efek bokeh yang akan lebih apa namanya sesuai dengan pencapaian teman-teman yang pengen teman-teman lihat kayak gitu. Gitu Des. Sip teman-teman dapat itu prewedding ya. Itu prewedding ya maksudnya teman-teman gak usah khawatir, teman-teman pakai aja lensa yang ada gitu. Tapi kalau misalkan memang nggak ada terus teman-teman kejar quality yang seperti apa gitu ya, kalau memang harus dikejar dengan lensa itu ya pakai aja lensa itu gitu. Benar-benar. Dan banyak cara banyak cara gitu untuk kita melakukan. Misalkan wah nih pengen foto bokeh nih tapi kita punya lensa ini, itu bisa diakalin lah caranya gimana gitu. Nanti mungkin di video selanjutnya kali ya. Benar. Di part selanjutnya gitu. Dan jangan lupa rentalnya udah banyak juga. Iya, rental. Dari Warna Indonesia pun sebenarnya sampai sekarang juga ngerental di Basecamp Des. Jadi di Basecamp rental kamera yang nyediain alat-alat buat Warna Indonesia tuh. Gitu. Jadi si Basecamp ini si Basecamp ini support. Ya, jadi supply alatnya ke kita Des. Oke. Jadi ya sister company ya padahal ya. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi maksudnya tapi gini, selain tadi ya, kan sekarang banyak tuh teman-teman yang kalau prewed tuh harus pakai lampu enggak? Gitu. Kalau harus pakai lampu enggak, terus kan banyak tuh sekarang prewed yang style aneh-aneh tuh. Terus dikit-dikit enggak usah pakai lampu nanti susah di coloring dan segala macam. Nah, sekarang kalau dari Kak Anggit sendiri gimana? Kalau aku ngomongin di Warna Indonesia ya Des ya. Kalau aku kan bisa di Warna Indonesia, aku bisa di luar juga bisa gitu loh. Kalau di Warna Indonesia sebenarnya selalu bawaan Des. Selalu bawa. Kalau udah SOP ya? Iya, udah standarnya gitu sih ya. Jadi entah dipakai sama fotografer entah enggak ya pasti selalu bawa. Lighting yang dibawa seperti apa? Sebenarnya ada 2 sih Des ya. Continuous lighting sama yang flash gitu. Nanti terserah fotografernya dia mau pakai yang mana gitu. Nanti kalau pas di lapangan harus pakai yang continuous, pakai yang flash gitu kan. Nah, terus ya karena karakter yang pengen dihasilkan kalau di Warna Indonesia itu soft gitu kan, soft. Jadinya flash ini kadang-kadang sebagai fill in aja Des. Jadi nggak pernah atau jarang banget untuk jadi main light.
karena ya pengen hasilnya soft gitu kan. Pakai flash yang untuk apa namanya? Ya gimana caranya treatmentnya itu ngejadiin ini tuh soft gitu lah. Okay. Nah intinya fungsi flashnya sih lebih ke fill in deh, fill in. Kalau apa namanya? Tapi tergantung juga kalau untuk teman-teman yang lainnya memang karakternya mau karakter yang apa ya, yang hard, keras gitu ya nggak apa-apa, bebas gitu. Kalau di Warna Indonesia pakainya itu cuman biasanya untuk fill in. Iya, untuk tambahan untuk aja. Flash, untuk tambahan gitu. Okay. Itu sih Des. Siap. Ya karena sekarang gini Des, kalau misalnya sebenarnya fungsi lighting ini kamu ini kan pakem banget, paten banget nih ngerti tentang fotografi. Kalau fungsi lighting ini Des buat mengedukasi teman-teman ya. Fungsi lighting ini sebenarnya itu fungsinya untuk apa sih Des? Kenapa sih orang motret harus bawa flash, harus bawa lampu continuous itu sebenarnya itu fungsinya kegunaannya untuk apa Des? Kalau misalnya foto private itu Des. Jadi gini Des, kalau kita bicara lighting itu nanti si fotografer itu ketika fotografer itu memotret pakai lighting itu nanti akan bisa dibalik-balik. Dia mau main lightnya pakai apa, key-nya mau pakai apa, mau pakai matahari, ambience-nya apa namanya, key light-nya, atau itunya dikurangin, flashnya dibesarin. Jadi key-nya pakai si flash itu, macam-macam, tergantung konsep sama tergantung pencapaian. Tapi biasanya kalau untuk foto-foto prewedding, apalagi backgroundnya si fotografer itu sering motret foto-foto komersial gitu, itu biasanya dia langsung mengutamakan flash itu sebagai cahaya utama. Jadi nanti mungkin cahaya matahari itu sebagai efek atau bisa sebagai tambahan atau mungkin sebagai fill juga bisa. Untuk itu kalau sebagai fungsi ya. Kalau kita ngomong fungsi flash ya, itu bisa kita balik. Kita mau pakai key yang matahari atau key-nya si flash itu tadi. Itu bisa kita balik-balik gitu. Terus ada beberapa teman juga yang senang motret pakai flash, cahaya mataharinya hanya sebagai efek atau hanya sebagai ambience saja. Ambience, jadi bisa suasana ini lagi senja gitu kan. Wah, ini itu kayaknya udah pasti pakai flash. Oke. Gitu. Nah, jadi flash itu bisa kita balik-balik kegunaannya. Nah, beda sama kita foto di indoor ya. Kalau di indoor kayaknya pasti udah pakai flash atau pakai lampu continuous ya. Karena matahari kan di indoor juga agak sulit kan. Iya, benar. Kalau di outdoor itu bisa kita pilih. Kita mau pakai yang cahaya utamanya mau pakai flash atau pakai si matahari kayak gitu. Mantap Des. Nah berarti ya harus wajib lah ya Des punya flash ya atau lampu continuous gitu ya. Ya menurutku gini, sebenarnya sekarang karena udah banyak rental nggak wajib juga sih Des. Iya sih, tinggal rental aja. Maksudku gini, minimal kita tahu kapan kita pakai flash, kapan enggak. Kapan Des kita pakai flash dan kita nggak pakai flash? Tergantung konsep. Kita mau gimana? Contoh gini. Kalau ada misalnya nih mau bikin foto ya itu yang soft itu butuh flash nggak sih kalau menurutmu Des? Itu bisa dipakai, bisa dengan flash, bisa dengan bisa nggak juga bisa. Jadi gini, yang jelas gini, kalau kita ngomong soft, kita ngomong karakter, ya toh. Contoh misalkan gini, bisa nggak kita motret soft tapi jam 12 siang? Bisa gitu. Yang penting kita punya aksesorisnya. Nah ini menarik ini. Iya kan? Ini kan biasanya orang-orang tuh takut nggak mau nih motret jam 12. Kita sekarang itu ketemu sama sarjananya fotografi ini, orang paling hits di ISI saat itu. Ini lulusan ISI, jadi Institut Seni Indonesia. Sewon lah, Institut Sewon. Kita kandake karo Pak Rektor loh. Tapi kapan-kapan kita harus undang dosen-dosennya ke sini deh. Kita kalau kan kita ngebahas fotografi nih. Suhu di sana harus kita undang ke sini. Benar. Suhunya harus diundang nih. Kalau teman-teman yang setuju mungkin bisa komen ya. Mau panggil siapa nih, kita akan usahakan panggil nih. Sesepuh master yang ada di ISI Des. Siap. Jadi balik lagi Des. Tadi ke situ Des. Jam 12 bisa save. Itu gimana Des? Karena gini, orang-orang itu mereka tuh banyak paradoks. Jam 12 aku nggak mau ini padahal kan kliennya waktunya juga cuma jam segitu gitu. Terus gimana nih? Jadi ini harus dikasih tahu ini. Tadi kan pertanyaannya kan kapan kita pakai, kapan kita enggak gitu. Terus ada pertanyaan lagi kan, kita mau bikin foto-foto yang soft gitu. Bisa nggak? Bisa gitu. Jam berapapun bisa nggak? Bisa. Yang penting kita punya alatnya. Contoh misalkan tadi ya, banyak momok fotografer yang nggak mau motret jam 12 siang gitu. Kenapa? Karena shadownya matahari terlalu di atas banget. Nanti matanya jadi hitam karena shadownya ke bawah. Nah gitu kan. Itu yang kan? selalu terus ada di teman-teman tuh seperti terus itu. jatuhnya keras banget. Jadi nanti jadi nggak soft, jadi malah nggak cantik yang cewek atau gimana gitu. Sebenarnya bisa aja gitu. Yang penting itu kita punya aksesorisnya nih. Contoh nih misalkan ya, kita mau motret fashion ya. Sorry, motret prewed ya. Tetap prewed. Tetap prewed.
Tapi yang kita foto ceweknya gitu atau cowoknya 2 orang gitu. Misalkan ya terus motret jam 12 siang atau jam 1 itu kan matahari lagi trik-triknya dan itu di atas kepala banget. Nanti ketika misalkan itu difoto dengan polosan, itu pasti shadownya pasti akan ada di bawah mata sini, di bawah hidung benar. Di leher ini tebel banget gitu. Caranya gimana itu ngilangin itunya? Caranya gimana? Kita tetap bisa motret, yang penting kita punya aksesoris. Contohnya misalnya gini, yang namanya karakter soft. Ya. Karakter soft itu harus di-diffuse, disaring. Oke, di-diffuse. Diffuse. Jadi kita bisa disaring itu macam-macam. Kalau teman-teman ada yang punya reflektor, teman-teman bisa pakai reflektor yang 3 in 1. Itu bisa dibuka. Reflektor yang bulat, yang bisa dilipat ya, jadi. Bisa dilipat. Itu kan macam-macam ukurannya tuh. Nah, pakai itu. Kalau misalkan itu masih kurang cover, masih kurang besar, teman-teman bisa pakai kain putih, dibentangin di atasnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar cahaya matahari itu nggak kena langsung ke model yang kita foto, objek yang kita foto gitu. Jadi kesaring dulu. Nah, karena itu kain putih, nanti tuh saringannya itu akan soft dia ke bawah. Nah, itu yang akan nge-diffuse ngediffuse. Kayak menjadi fungsi softbox gitu. Iya, betul. Softbox itu kan sebenarnya kan buat ngalengin cahaya flash secara langsung aja kan, disaring dulu biar nanti keluarnya soft. Benar. Gitu kan. Itu fungsinya. Sama. Terus bagaimana nanti untuk menghilangkan shadow-shadow yang masih agak pekat di bawah walaupun udah disaring? Bisa. Nah, bawahnya kita kasih fill in. Maksudnya fill in tuh gimana? Fill in tuh jadi gini, fill in itu cahaya tambahan. Fill in itu cahaya tambahan. Mendapatkannya macam-macam. Bisa kita pakai flash, bisa kita pakai lambung continuous. Kalau masih kurang bisa kita tambahin pakai reflektor lagi. Iya. Jadi kita bawahnya kita tempel reflektor biar cahayanya ngebalik ke atas untuk menipiskan atau menghilangkan bagian-bagian yang terkena shadow tadi ya. Tetap jadi soft, tetap jadi beauty, tetap masih bisa. Ternyata gitu loh teman-teman rahasianya ya. Dan satu kuncinya, yang penting aksesorisnya harus besar. Aksesoris. Basecamp ada nggak? Mau sewa kayak gitu ada? Ready ya? Nah. Murah apa mahal? Berapa sih sewa itu? Reflektor berapa? 20.000. 20.000 aja teman-teman. Dengan mungkin bisa sewa atau bisa beli. Kalau yang belum bisa beli bisa sewa. Dan itu tuh udah kayak kalian ngasih servis terbaik buat klien kalian kan. Karena biasanya orang tuh udah aku jam 10 nggak motret, jam ini nggak motret lah. Kliennya waktunya cuman itu kan. Itulah. Ternyata rahasianya cuma di disaring aja pakai alat namanya reflektor yang 3 in 1 itu ya. Yang ada diffusernya. Yang ada diffusernya. Nah, kalau masih kehabisan di rental ya kita bisa beli aja di Beringharjo kain putih itu bisa. Kain bisa juga berarti. Bisa kain putih kain putih itu kita bisa saring pakai itu nanti bisa juga. Nah, itu maksudnya di situ alat itu dibutuhkan. Terus kalau misalnya kita nggak punya ini, nggak punya itu, ya kita masih bisa modifikasi pakai macam-macam gitu loh. Kalau kita nggak punya lampu LED karena mahal, kita nggak punya flash karena mahal, ya kita bisa pakai alat seadanya. Kita bisa pakai styrofoam, kita bisa pakai kain putih buat ngediffuse. Styrofoam itu bisa buat dari jadi reflektor macam-macam gitu. Nah, jadi banyak cara menuju chroma sih sebenarnya. Tapi yang jelas kalau teman-teman mau coba kayak gitu, jangan langsung terjun langsung ke klien. Tapi coba tes dulu ke teman. Ke teman gimana sih cara kerjanya kalau pakai kain gini dengan alat seadanya motret itu gimana sih jam 12 siang. Nanti kalau teman-teman sudah biasa dan terbiasa mengendalikan seperti itu, nanti teman-teman ketika ketemu kan akan biasa aja sih. Oke, teman-teman ternyata seperti itu ya. Jadi nah memang beda ya teman-teman kalau misalnya kita tuh ketemu sama yang sudah sarjana, tak pikir tips dan triknya banyak banget. Banyak caranya ya. Banyak caranya. Ya pokoknya teman-teman kalau misalnya mau tanya tentang teknis apapun foto gitu, ngomong kita tuh ada sarjana seninya juga di sini, sarjana fotografinya ya. Tak pikir kalian harus komen yang banyak di bawah. Komen. Tanyain apa aja, pasti nanti kita akan bahas ya. Mungkin selain keluar dari warna desa pun nggak masalah ya. Maksudnya tetap kita akan bahas. Tapi kalau mau teman-teman mau lebih dalam ngerti tentang warna desa pun juga nggak ada masalah, kita akan bahas juga. Insya Allah kalau saya bisa saya jawab. Kalau saya nggak tahu nanti akan saya cari tahu jawabannya. Kalau misalkan masih mentok lagi nanti panggilin suhunya lah gitu. Oke. Kita panggil suhunya ya. Oke. Mungkin itu juga lebih oke deh. Mungkin kalau teman-teman yang pengen kita bisa mau panggil siapa, teman-teman boleh komen juga sih. Nanti kita ngundang siapa, teman-teman request aja nggak apa-apa. Oke, mantap gitu. Luar biasa. Oke, segitu dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman masih butuh sharing-sharing, nanti teman-teman bisa DM aja atau
tambahin Kak, bahas ini dong gitu. Boleh. Oke, ini udah durasi kita udah pas nih, coy. Ya kan? Kita harus closing dulu nih. Ya kan? Silakan Des. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, itu tadi seru banget obrolan singkat, jelas, padat, memikat. Iya, sama partner saya Mas Anggit Sanjaya gitu. Jadi ya maksudnya kita bisa sharing-sharing sedikit yang kita tahu lah gitu. Tapi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman nanti butuh apa, teman-teman bisa request ke kita, nanti akan kita bahas biar teman-teman lebih oke lagi untuk motonya dan memproduksi sebuah karya yang bisa dinikmati bersama gitu. Oke. Sekian dari saya dan Mas Anggit Sanjaya. Assalamualaikum.